Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Aidelin Sylvia Yunita Laiskodat yang saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Pospelkes Sumber Kasih, Kalangpising, Kalimantan Utara. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk napas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan yang baik, terima kasih untuk kesempatan ketika Tuhan masih mengizinkan kami mengawali hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tidak hanya memahami tetapi kami dapat melakukan firman yang telah kami dengarkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-19, yang menyatakan, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, ketika berada di suatu hutan yang gelap dan kita tidak memiliki alat penerang, maka kita dapat tersandung karena kita tidak tahu kemana kita harus melangkah. Bisa saja kita terjebak dan kita tidak mendapatkan jalan keluar. Hal yang sama sejalan dengan apa yang dikatakan oleh kitab Amsal dalam pembacaan kita pada saat ini, yang berhubungan dengan jalan orang benar dan juga jalan orang fasik. Amsal menggambarkan jalan orang benar seperti cahaya fajar yang menerangi, dan jalan orang fasik seperti kegelapan yang membuat kita tersandung. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, di jalan yang manakah kita berada? Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita diperhadapkan dengan berbagai jalan yang harus kita pilih. Dan setiap pilihan itu memiliki konsekuensinya masing-masing. Apakah kita memilih untuk hidup seperti orang fasik dengan segala nikmat dunia yang sifatnya hanya sementara dan hanya membawa kita pada kehancuran? Ataukah kita memilih untuk hidup seperti orang yang benar, meskipun diperhadapkan dengan godaan, dengan tantangan yang datang silih berganti, tetapi tetap memilih untuk berjalan dalam kebenaran? Hidup ini seperti ketika kita berada di tengah hutan yang gelap. Kita membutuhkan alat penerang agar kita dapat memilih jalan yang benar dan tidak membuat kita celaka. Dan Amsal mengingatkan kita betapa pentingnya kita memiliki hikmat di dalam hidup. Hikmat membuat kita melihat berbagai perspektif di dalam kehidupan ini menggunakan perspektif Tuhan, bukan perspektif manusia yang seringkali hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Hikmat Tuhanlah yang dapat menuntun kita pada kebenaran. Hikmat Tuhanlah yang dapat menjadi filter ketika kita menghadapi persoalan dunia ini. Melalui firman Tuhan saat ini, kita kembali diingatkan untuk tetap menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia dan terus memilih jalan hidup yang benar
yang memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Tuhan memampukan kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan dan terenungkan bersama-sama di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih kami dapat memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga ketika kami diperhadapkan oleh jalan-jalan yang harus kami pilih, kami tetap berada pada jalan yang memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Yang pasti jalan itu adalah jalan kebenaran. Mampukan kami Tuhan, agar kami juga senantiasa dapat menjadi cahaya di tengah dunia yang gelap. Kami dapat menjadi pembawa damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada, baik kami di dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, usaha-usaha kami, ataupun di tengah-tengah pelayanan kami, dan juga di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami berada. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani itu semua. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap aktivitas yang akan kami lakukan di hari ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan melancarkan agar setiap apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini, itu semua kami dapat lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Demikian Morning Call pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.